bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan, mampukan kami untuk menerima firman Tuhan, mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan menyertai setiap apa yang kami lakukan, termasuk firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, Engkau menyertainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9 ini bicara tentang latihan rohani. Kenapa kita perlu mengetahui hal ini? Karena manusia itu hidup dari tubuh yang mewakili badani tadi, dan yang kedua adalah jiwa dan roh yang mewakili kata rohani. Nah, tubuh itu akan dipengaruhi oleh hal-hal rohani. Oleh karena itu, bukan saja latihan badani yang kita tingkatkan, tetapi rohani kita harus tingkatkan. Karena ini akan mempengaruhi hidup kita. Satu ketika Tuhan kasih satu mimpi. Memang tidak semua mimpi datangnya dari Tuhan. Tapi kalau mimpi itu memang mengoreksi kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membawa pertobatan, membawa kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, saya yakin itu dari Tuhan. Nah, satu ketika saya ada di dalam satu ruangan dengan mengambil satu lembar kertas. Di samping saya ada teman pelayanan. Lalu di situ saudara ada pertanyaan, ada pilihan berganda, ya. Lalu ada nilai di situ. Lalu saya mengatakan bahwa kenapa nilai kita dan teman-teman ini kecil, rendah. Ya, tidak merah memang karena pulpennya itu warna hitam, tapi saya lupa angkanya. Nah, oleh karena itu saya katakan, apakah selama ini latihan kita yang membuat nilai ini menjadi rendah? Yuk kita tanya kepada orang yang memberi nilai. Lalu kami keluar ke ruangan sebelah, itu berbentuk ruangan-ruangan, itu seperti tempat kuliahan, tempat sekolahan. Nah, di situ kami bertemu dengan guru yang memberi nilai, dia sedang tulis-tulis di papan tulis. Kami tanya, Pak, saya mau tanya kenapa nilai dari teman-teman ini kecil, rendah? Apakah latihan kami selama ini yang membuat nilai ini menjadi rendah? Kalau saja latihan kami yang membuat nilai ini rendah, kita berhenti saja latihan ini. Lalu orang tersebut, bapak tersebut mengatakan, bukan, jangan. Justru latihan rohani kalianlah yang akan mempengaruhi nilai tersebut. Lalu saya terbangun, saudara, saya berdoa, Tuhan memberi hikmat kepada saya. Apa nilai dari kertas yang ada di dalam sana? Nilai di dalam kertas itu bicara tentang nilai hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, nilai-nilai kita di dunia ini. Nah, latihan rohani yang kita lakukan di dalam ibadah, berdoa, merenungkan firman Tuhan, itulah yang akan mempengaruhi nilai tersebut. Sehingga apa, saudara? Kalau misal saja kita seorang yang pelajar atau kuliah, kalau kita dipengaruhi oleh rohani yang baik, maka dia akan giat belajar. Kalau dia seorang pekerja, maka dia akan dipengaruhi oleh rohaninya, maka dia akan menjadi orang yang berintegritas. Jikalau dia di dalam masalah, jikalau rohaninya baik, maka rohani itu akan mempengaruhi hidupnya. Dia akan tetap kuat, dia akan tetap tabah, dia akan tetap sabar. Kenapa? Karena ada rohani yang mempengaruhi hidupnya. Seringkali kita berpikir bahwa rohani itu nggak kelihatan. Bagaimana dia bisa mempengaruhi hidup saya? Saudara, tubuh kita ini kelihatan. Tangan kita ini kelihatan. Tetapi sadarkah bahwa apa yang kelihatan ini bisa bekerja, bisa bergerak,
bisa melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh apa? Sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu otak kita. Saudara, kalau kita mau mengambil sesuatu, bukan berarti tangan kita ingin ngambil. Karena otak kita berpikir ingin mengambil, maka tangan kita bergerak untuk mengambil. Artinya apa di sini? Artinya jangan mengatakan bahwa rohani itu nggak kelihatan. Tetapi sesungguhnya, rohani yang tidak kelihatan itulah yang mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi juga hati kita. Orang, saudara, kalau mau dilihat, ya, termasuk kita mengoreksi diri kita, kalau orang itu rohaninya sudah mulai merosot, itu bisa diukur, ada barometernya. Orang tersebut sudah mulai tawar hatinya. Nah, kalau orang itu sudah tawar hatinya, maka akan mempengaruhi hidupnya. Dia akan mulai malas-malasan, dia mulai akan kecewa, dia mulai mudah mengeluh, dia mulai jauh dari Tuhan, dia mulai melakukan hal-hal yang negatif, berkata yang negatif, yang tidak membangun. Itulah kenapa, karena rohaninya mulai merosot, membuat dia punya hati menjadi tawar, dan itu membuat dia jauh daripada Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami, ya ini bicara tentang manusia jasmani kami, semakin merosot, namun manusia batiniah kami, itu bicara rohani, dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya kalau orang punya rohani mulai merosot, artinya setiap hari dia punya kegiatan itu sudah mulai negatif, tidak lagi dekat kepada Tuhan, maka akan membuat dia jadi tawar hati. Orang yang tawar hati itu mudah kecewa, mudah mundur dari Tuhan, mudah putus asa, mulai mudah menggerutu, kecewa kepada sesamanya. Nah, itu tidak boleh terjadi di dalam hidup kita. Kalau ini terjadi, saudara, masalah itu datang, sakit waktu itu datang, kita bukannya dekat kepada Tuhan, kita malah menjauh kepada Tuhan. Saudara, yang menulis 2 Korintus ini adalah Paulus. Paulus pada saat itu juga tidak mudah hidupnya. Dia mengalami aniaya, dia dikejar-kejar, ingin dibunuh, dipenjara, diancam ingin dibunuh, dia juga sakit. Tapi itu tidak membuat dia menjadi tawar hati. Bahkan dia mengatakan bersukacitalah senantiasa. Posisinya ada di penjara, tapi dia bisa mengatakan kepada orang lain dan dirinya sendiri, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena rohaninya diperbaharui setiap hari. Sehingga penderitaan, masalah, tantangan itu tidak mempengaruhi hidupnya. Dia tetap tabah, dia tetap sabar. Terbukti kan, dia katakan bahwa duri di dalam dagingnya itu Tuhan tidak ambil. Duri dalam daging itu digambarkan seperti serpihan di dalam tangan kita. Serpihan kayu yang di dalam tangan kita itu nggak kelihatan, tapi kalau kita tekan itu sakit. Dan kita tidak bisa ambil dengan tangan kita begini, saudara. Nggak bisa ambil. Itu hanya tangan Tuhan yang bisa mengambil. Nah, Tuhan izinkan hal tersebut di dalam hidupnya Paulus. Tapi dia nggak tawar hati. Bahkan dia mengatakan, lebih baik seperti ini. Karena anugerah Tuhan akan semakin besar. Kelemahanku akan semakin memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Dan dia katakan, kalau Tuhan pakai saya secara luar biasa, saya supaya tidak menjadi tinggi hati. Sehingga pandangan-pandangan yang positif, pandangan-pandangan rohani itu mulai muncul di hadapan hidupnya. Dia melihat tantangan, penderitaan, kesulitan, itu bukan buat dia jauh daripada Tuhan, tetapi lebih dekat kepada Tuhan. Duri dalam daging di dalam hidupnya tidak membuat dia mundur, tetapi membuat dia sadar dan bersandar kepada Tuhan. Sadar dan bersandar kepada Tuhan. Itulah Paulus yang rohaninya diperbaharui setiap hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan ini, bahwa kami harus meningkatkan rohani kami, karena rohani kami menentukan nilai-nilai kami di dunia ini. Baik di dalam studi kami, baik di dalam pekerjaan kami,
baik juga di dalam segala aspek di dalam hidup kami. Sehingga tantangan di dalam hidup kami tidak pernah lagi takut karena ada Tuhan bersama dengan kami. Jikalau hari ini ada yang sakit di dalam pergumulan dan tantangan, taruh tangan di bagian yang sakit, juga taruh tangan di dada. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan kepada setiap kami yang mungkin mengalami sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong. Jikalau mereka yang di dalam pergumulan tantangan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar, mereka mendapatkan hikmat dan keberanian daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.